Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Sebelumnya mohon maaf karena lama nggak upload, soalnya saya habis kena COVID. Di video kali ini saya kasih judul Partnerku Tukang Cegat Bola. Perkenalkan dulu ya, jadi aku yang pakai baju biru dan partnerku adalah Ricky. Dia anak Kalimantan yang lagi sekolah SMA di Malang. Terus lawan kita ada Yosua dan Handi. Ricky baru kali kedua ini datang di grup ini dan aku lihat mainnya cukup bagus. Ya kalau nggak dibilang cukup ya bagus lah ya. Pokoknya di atas rata-rata. Lagi pula dia itu juga masih muda. Masih SMA loh. SMA itu ya kira-kira umur berapa? 15, 15, 16-an ya. Sedangkan aku umurnya 2 kali lipat lebih lebih dikit dari umurnya Ricky. Ya kalau masih muda itu langkahnya pasti lebih cepat ya. Terlepas kita belajar footwork atau enggak. Aku dulu juga belajar footwork, cuman kalau aku amati video-video yang aku rekam, ngamati diri sendiri, kok aku langkahnya jadi seperti ini. Padahal seingatku dulu ya, karena dulu nggak ada kamera sih, jadi nggak aku rekam. Seingatku dulu waktu aku zaman ikut klub, pasti langkahku nggak seperti itu karena langkahnya jadi terlalu kaku dan ambilnya itu kok kecil-kecil kayak yang sekarang kan ambilnya langkahnya kecil-kecil, nggak, bukannya nggak berani ya, tapi ya karena mungkin takut jatuh dan cedera aja. Ya problem utamanya itu kalau kita langkahnya cepet kan ngeremnya juga harus kenceng ya. Kalau ngeremnya kenceng itu sendi-sendi di otot kita waktu main mungkin nggak terasa, tapi kalau udah selesai main pulang itu loh, itu pasti sakit semua. Oke, langsung aja kita bahas permainannya Ricky ya. Jadi Ricky ini aku nggak tahu dia pemain depan atau pemain belakang. Yang pasti dia berusaha untuk cover aku. Tapi dia mau ditaruh belakang, mau taruh jaga depan juga nggak masalah sih karena sama-sama bisa. Seperti kalian lihat di sini, harusnya itu kan bolaku, tapi Ricky udah ke belakang mau cover padahal nggak perlu sih. Jadinya agak susah ini. Aku juga baru pertama kali partneran sama Ricky, jadi aku gak tahu dia itu mau ngapain. Dan kadang meskipun partner kita mainnya bagus atau lebih bagus dari kita juga masih harus baca karena kita nggak tahu partner kita ini biasanya berbuat apa, ngambil yang di mana aja. Kalau kalian udah nonton video-video sebelumnya, yang biasanya tukang cegat bola itu kan Handi. Jadi sekarang Handi ada lawannya. Itu Ricky juga suka cegat bola. Kalian bisa ngamati di video ini bagaimana cegatannya bolanya Handi dibandingkan dengan cegatan bolanya Ricky. Dan aku rasa yang lebih unggul adalah Ricky karena Ricky lebih jarang untuk mati bolanya. Jadi bola-bolanya masih bisa kembali. Walaupun sebenarnya Handi cegatannya juga bagus. Tapi ada beberapa hal yang Handi harusnya belajar dari Ricky, yaitu kalau mau cegat bola harus tetap bergerak.
Jadi nggak boleh statis nungguin kalau ada bola dekat baru kita ambil, itu nggak boleh. Jadi tetap harus bisa baca lawan tuh bakal kasih ke mana. Kalian pasti pernah lihat atlet kalau yang jaga depan kadang-kadang lompat tapi nggak ngena gitu. Atau sudah berusaha lompat padahal sama lawan dikasih ke arah yang satunya atau silangannya gitu. Jadi itu kan cuma nebak aja. Ya kalau spekulasi ya. Dan kalau spekulasi itu kadang tepat, kadang juga enggak. Jadi kita memang nggak bisa prediksi. Cuman masalahnya kalau kalian mainnya seperti itu, partnermu yang di belakang bisa cover nggak? Kalau ternyata kamu lompat di daerah situ, ternyata lawan kasih di silangannya, terus kalian yang jaga belakang nggak bisa cover, berarti poinnya hilang. Gara-gara partner kita terlalu rajin kasarannya untuk ambil lah kayak Ricky ini. Aku juga kaget Ricky itu lompat tapi nggak kena gitu. Terus mengganggu pemandanganku. Mungkin kalau Ricky pasangan dengan yang lebih muda bisa ngimbangin cepetnya ya. Jadi kalau aku kaget gitu nggak bisa cepet. Makanya tadi nyangkut soalnya timingnya udah nggak bener. Ini coba kalian amati Handi ya. Waktu smashnya Joshua diblok sama Ricky ke arah satunya, Handi itu kan maunya nyegat tapi nggak bisa karena udah raketnya diangkat jadi nggak bisa ngambil yang di sebelah kanannya Handi. Tapi kalau Handi tadi nggak niatnya nyegat tapi niatnya jaga di tempat, harusnya masih bisa ngambil itu. Ini kalian lihat ya, aku juga di depan cegat-cegat bola, cuman kan nggak nyampe. Dan itu juga bikin Ricky bingung karena harusnya aku ambil tapi kok nggak nyampe. Jadi dia cuman ngembaliin apa adanya. Nah itu sebenarnya kelemahan dari cegatan cegatan bola. Aku ulangi videonya ya karena ini video aku taruh di TikTok dan nanyain ke netizen yang salah itu siapa, yang aku atau yang Ricky yang baju merah. Dan kebanyakan lebih dari 60% nyalain aku karena harusnya aku yang ambil karena jaga di depan. Tapi banyak juga yang kasih komen kalau harusnya yang merah yang ambil. Soalnya udah dari tadi nyerang terus kok nggak sekalian ngambil gitu. Nah sebenarnya dari sudut pandangku yang kasus tadi itu ya, dari sudut pandangku pengembalian dari Yosua itu sepertinya kayak out gitu. Jadi makanya aku diam aja dan itu juga udah sampai di daerah kolomnya double yang mau out itu garis. Jadi dari tengah posisi tengah udah nggak mungkin ngambil di sebelahku kan itu. Jadi lurusannya aku itu udah nggak mungkin ngambil kalau lebar seperti itu. Ya kalau mainnya single, tadi kalau di smash ke daerah situ bisa lompat. Tapi kan ini mainnya double, biasanya nggak lompat seperti itu kalau mau ngambil. Biasanya partnernya yang di belakang yang jaganya lebih luas dari pemain depan. Jadi ya aku pikir yang seharusnya ngambil itu Ricky tadi itu. Ya kalau mau nyalain aku ya nggak apa-apa. Tapi Ricky aku rasa juga ngelihat bolanya Yosua itu kayak out ternyata masuk. Nah di sini udah pindah tempat, kalian bisa ngamati Handi ini kan tipenya juga tipe pencegat bola. Cuman secara skill ya masih eh, lebih bagusan Ricky. Cuman aku
kurang merasa safe aja kalau partneran sama Ricky karena dia cegat bolanya ya lumayan kenceng gitu. Nggak bisa diprediksi tapi juga banyak ngasilin poin. Waktu aku taruh video ini di TikTok, katanya menilai yang merah yaitu baju merah Ricky, para netizen menilai skillnya jauh di atas aku. Ya oke lah, karena dia juga mainnya lebih bagus sih dari aku. Cuman kalau aku mau ngingetin ya, kalian itu bisa nilai seseorang mainnya lebih bagus dari kamu atau enggak. Pukulannya juga ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Itu ada juga yang menilai seperti itu. Tapi itu semua menilai terserah kalian mau menilai orang, terserah sesukanya nggak apa-apa. Tapi kalau mau lihat orang itu mainnya bagus atau enggak itu dilihat dari dia bisa dapetin poinnya. Bukan cuman ininya ya apa eh, strategi penempatan bolanya, tapi juga apakah bisa melewati net. Jadi nggak banyak nyangkut. Kalau aku lihat pemainannya Ricky walaupun bagus pukulan-pukulannya, tapi kalau nyemes juga sering nyangkut. Nah ini contoh yang bagus dari permainannya Ricky ya. Dia itu walaupun nyegat bola kan raketnya juga diangkat gitu. Tapi kalau dikasih ke net juga udah siap. Terus dia juga punya antisipasi untuk cegat. Biasanya kalau ditempatin ke daerah backhand itu kan dikembaliin lawan lurus gitu. Makanya dia lompat. Kebetulan oleh Yosua nggak bisa dikembaliin. Tapi kalau bisa dikembaliin dan lurus, pasti kena smash Ricky. Nah itu sebenarnya ya pinter-pinternya lawannya aja. Kalau sama Yosua dikasih ke silang ya udah mati tadi. Yang di pihakku mati ya karena Ricky kan lompat. Tapi ternyata kalau dikasih silang, siapa yang ngambil kalau nggak aku lah. Aku apa bisa lari-lari ke depan. Gara-gara Ricky udah lompat. Jadi itu semua cuman spekulasi. Kadang-kadang bener, kadang-kadang enggak. Jadi kayak orang judi ya. Tapi kalau mainnya sesuai dengan buku, dengan peraturannya di buku, harusnya ya nggak ada lompat habis mukul pasti siap kembali lagi ke tengah. Nggak ada habis mukul terus lompat gitu, nggak ada. Kecuali kalau memang udah tahu pasti bakal dikasih ke sana. Ini aku sama Ricky hampir tabrakan. Ya mungkin Ricky pikir bisa cover sampai belakang situ ya, tapi nggak terlalu efektif, harusnya aku yang ngambil itu. Ya sebagai orang kidal aku sering dapat pengalaman seperti itu karena kadang partner kita nggak terbiasa main sama orang kidal, kadang juga lupa kalau aku partnernya itu orangnya kidal, jadi forehandnya sama-sama di tengah. Partneran sama orang yang suka nyegat ya ada senangnya juga, tapi juga ada nggak senangnya karena kita jadi terpacu untuk main cepet terus atau selalu alert. Nanti sama partner jadi diambil atau enggak ini, jadi bingung. Terus main di depan kalau enggak orangnya benar-benar cepet tanggap ya, jadi refleksnya itu cepet. Kadang-kadang nyegat-nyegat bola ternyata udah terlambat kayak Ricky tadi. Barusan ini kan bolanya nyangkut. Nah, ini kebiasaannya Ricky yang bagus menurutku. Jadi raketnya itu selalu sedia diangkat gitu. Terus kayaknya juga langsung cegat kakinya atau bodinya itu kan miring. Jadi nggak menghadap lurus ke net. Terus kalau kita mau cegat itu kita harus tahu tujuannya apa. Satu untuk cegat bola atau cuma cegat aja atau diarahin ke daerah yang sulit.
Kalau cuman cegat ngeblok-ngeblok bola aja waktu bola belum lewat ke kita ya, atau bola belum sampai ke partner kita, tapi cuman dicegat aja dan lawan bisa counter atau mengembalikan dengan cepat, atau malah dibales smash, atau malah dibales yang menyulitkan kita, ditaruh di pojok-pojok gitu. Nah itu sama aja juga bohong gitu. Jadi enggak, bukannya malah efektif, malah bikin jalur untuk bunuh diri. Jadi kita perlu tahu kalau cegat bola itu nggak boleh punya pikiran cuman nyegat aja. Pokoknya kayak kamu main gobak sodor itu kan cuman cegat lawannya supaya nggak lewati kamu toh. Nggak boleh cuman punya pikiran seperti itu. Tapi harus, soalnya kalau gobak sodor ya cuman gitu-gitu aja kan. Tapi kalau badminton kan lebih kompleks. Kita itu cegatnya bisa cegatnya kembalinya lurus atau disilang atau di smash. Pokoknya yang harus menyulitkan lawan untuk mengembalikan dengan enak. Kadang kita memang terpaksa nempatin di daerahnya lawan gitu. Jadi dekat body. Kalau ada lawan di situ kita tempatin di depan lawannya itu kan ya enak atau lawannya. Tapi kadang kan kita terpaksa untuk melakukan hal itu. Ya gak apa-apa asal nggak nanggung gitu. Oke, ternyata gamenya udah selesai. Mungkin lain kali kita bisa bahas lagi mengenai hal ini ya di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan tips-tips di video-video yang akan datang. Sampai jumpa dan terima kasih udah menonton. Dadah.